Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini ya, alhamdulillah, di hari yang ke berapa nih, 20 ya, di malam yang ke-20 atau di hari yang ke-20 ya dari bulan suci Ramadan, alhamdulillah, yang kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkhusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, ya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan melaksanakan qiyamul lail ya di malam harinya. Mudah-mudahan ya seluruh amal ibadah kita, ya puasa kita, sholat kita, tarawih kita, ya tadarus kita, serta seluruh amal-amal niyah kita yang baik ya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam selalu kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita nanti termasuk orang-orang yang dikenal oleh beliau ya sebagai umatnya, ya karena selama di dunia kita selalu memperbanyak berkirim-kirim salam dan salat untuk baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 ya peserta pesantren Ramadan yang masih setia ya, karena di absensinya itu ya dari awal ada yang nggak pernah ikut, ya ada yang sekali ikut, ada yang 2 kali ikut, ada yang istiqomah ya dari hari pertama sampai kemarin. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan Bapak doakan yang istiqomah, mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah ya, apa yang jadi hajat kalian ya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang masih malas-malesan, yang nggak pernah hadir ya, ayo ya kita semangat ya, jangan sampai bulan puasa ini ya menjadi ajang kita untuk bermalas-malasan ya, jangan begitu ya. Pokoknya selama masih ada kegiatan pesantren Ramadan ya sebisa mungkin agar diikuti dengan sebaik-baiknya ya. Oke anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini ya Bapak akan menyampaikan satu materi ya tentang malam Lailatul Qadar atau keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin di antara kalian ya, di antara kita semua sudah sering dengar ya tentang malam Lailatul Qadar. Ya, dan sebentar lagi ya, kita akan masuk di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ya, karena ulama itu membagi bulan Ramadan kepada 3 sesi ya. Pertama 10 hari yang pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, di 10 hari yang terakhir ini merupakan ya masa-masa yang sangat penting ya, masa-masa yang sangat berarti bagi kita sebagai seorang muslim ya, karena di dalamnya itu ya menurut pendapat kebanyakan ulama ya ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini nanti akan sedikit kita bahas tentang apa itu sih malam Lailatul Qadar. Nah, di sini ya kita coba kalian simak. Ya, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Ya, jadi bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, selain itu juga bulan yang penuh dengan
ampunan. Pada bulan Ramadan ya terdapat malam Lailatul Qadar, ya, atau malam yang diyakini sebagai umat Islam yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ya, jadi pada malam pada bulan suci Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini ya, ada satu ayatnya, salah satu ayat di dalam surah Al-Qadar. Ya, ini ayatnya ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini dalilnya terdapat dalam surah Al-Qadar ayat yang ketiga. Nah, maknanya ya, pertama ada penetapan sejarah umat ya pada malam penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perjalanan hidup manusia. Ya, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan strategi bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajak manusia kepada agama yang benar. Ya, ini ada ayat dalam surah Dukhan ayat 3 sampai 4, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi, ya sungguh kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, ya dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya, kemudian ada kemuliaan. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu ada kemuliaan sebagaimana ya sebagai malam kemuliaan, dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Qadar ayat 1 dan 3 yang terjemahnya, ya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian dilanjut, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu? Ya. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi intinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah pada malam itu, maka kita dicatat ibadah ya selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Ya, kalau kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya lebih dari satu, maka tinggal dikalkulasikan saja ya berapa tahun ya kita dicatat sebagai ibadah yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya makna yang ketiga adalah sempit. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ya dinyatakan malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Jadi pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu banyak turun ke bumi. Ngapain? Mencari ya umat dari Nabi Muhammad SAW yang pada malam itu mereka yang sedang ibadah. Ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 4, ya pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Ya. Warruhu fiha itu malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Jadi pada malam itu seluruh malaikat, banyak malaikat yang turun ke bumi, termasuk pimpinannya para malaikat yaitu malaikat Jibril untuk mengatur ya atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan. Nah, jadi luar biasa ya, pada malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sempit. Kenapa? Karena bumi itu dipenuhi oleh malaikat. Ya, cuma kita kan nggak lihat. Ya, mungkin ada orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa melihat tanda-tanda langsung ketika malam Lailatul Qadar itu tuh turun. Ya, bahkan ya ada yang mengatakan bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu ya semua tumbuh-tumbuhan itu menunduk ya, bersujud. Ya, menunduk artinya merunduk ya, sebagai bentuk penghormatan ya bahwa malam itu adalah malam Lailatul
Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa sih ciri-cirinya, Pak? Nah, ciri-cirinya yang pertama pada siang hari matahari bersinar ya tidak terlalu panas ya dengan cuaca yang sejuk. Kalau malamnya turun Lailatul Qadar, maka siangnya itu berasa ya matahari memancarkan sinarnya itu yang nggak panas itu. Ya, tidak terlalu panas, kemudian cuacanya sejuk. Nah, kemudian pada malam hari langit begitu cerah. Ya bersih, tidak berawan. Ya suasananya tenang, sunyi. Ya bersuhu stabil. Bahkan Bapak pernah membaca itu ya, ketika seorang astronot dari luar negeri ya, ketika malam Lailatul Qadar yang biasanya kalau malam-malam selain malam Lailatul Qadar itu hampir ribuan meteor itu yang berseliweran ya. Ya, yang berseliweran di langit. Nah, kemudian mereka mendapati satu malam, pada malam itu tidak ada satupun meteor ya yang jatuh, yang lalu lalang itu. Ya, itu menandakan mungkin ya pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga berlangsung pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sebagian ulama berpendapat kemungkinan besar terjadi pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian diperinci lagi malamnya adalah malam-malam ganjil. Ya 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, besok kita akan masuki malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka dari itu ya ngapain Pak kita ya memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa Pak yang didapatkan bagi apa yang dihasilkan bagi orang-orang yang mendapatkan malam tersebut? Ya, pertama orang yang beramal pada malam itu, ya beribadah pada malam itu akan mendapatkan pahala ya lebih dari 1000 bulan atau 80 ya 3 tahun. Yaitu kan ya kalau kita beribadah di waktu itu, kita baca Quran pada malam itu, maka baca Quran kita dihitung sebagai ya baca Quran selama 83 tahun. Kalau kita sedang sodako, maka sodako kita dihitung ya sodako selama 83 tahun dan seterusnya dan lain-lainnya. Ya setiap ibadah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala 1000 bulan. Nah, kemudian pada malam itu malaikat ya turun ke bumi mengucapkan salam ya kesejahteraan kepada orang yang beriman. Jadi ketika kita beribadah, malaikat menyalami kita. Cuma kita nggak lihat. Ya. Nah, kemudian pada malam itu ya terjadi sampai terbit fajar. Ya. Nah, jadi sebentar lagi ya besok malam ya insya Allah kita akan memasuki 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah secara maksimal di 10 malam yang terakhir. Agar apa? Agar kita nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam tersebut, ya kita mendapati malam Lailatul Qadar, ya insyaallah maka ibadah kita ya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala ya selama 1000 bulan. Mudah-mudahan. Nah, ini keistimewaannya ya. Pertama malam diturunkan Al-Qur'an, kemudian malam di mana doa dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa pada malam itu, yakin pasti doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam itu malaikat Jibril turun ke bumi. Ya, kemudian ya malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah doa yang dibaca ya ketika kita ingin mendapatkan atau mencari malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, yang Engkau menyukai ya pemaafan, ya karena itu berilah maaf kepadaku. Ya.
Oke, baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ya, sekali lagi, ya Bapak mengajak ya sama-sama ya kita menghidupkan ya 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan agar nanti kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan ya kalau kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka insya Allah ya tidak menutup kemungkinan ya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir, berkhusus lagi di malam-malam ganjil pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, baik, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, ya silakan dicatat ya di buku amaliyah Ramadan kalian. Insya Allah nanti ketika masuk akan dicek ya oleh Bapak Ibu guru wali kelas. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.